真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Sayap tulang dikepakkan dengan lembut. Suara yang mereka bawa seperti petir yang teredam dengan siulan liar. Setelah merasakan energi yang terkandung di dalam sayap tulang, Xiaoyan menyimpannya sambil merasa senang. Setelah sayap tulang memasuki tubuhnya, Xiaoyan merasakannya sebelum tanpa sadar mengeluarkan sedikit senyuman. Sekte Angsa Emas tidak mengandalkan keberuntungan untuk menjadi penguasa kekaisaran mereka. Apa yang disebut burung langit 9 sayap terbang memang misterius. Itu adalah kedudukan tertinggi dalam hal melarikan diri untuk hidup seseorang. Jika Medusa tidak memanfaatkan saat Luo Yantian bermain-main dengan seorang wanita, kemungkinan dia tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Sekarang sayap tulang telah berhasil disempurnakan, Xiaoyan juga mendapatkan jaminan tambahan. Jika dia bertemu dengan seorang ahli yang sulit dia lawan di masa depan, dia setidaknya akan bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Dengan kecepatannya saat ini dan sayap tulang ini, kemungkinan dia bisa menyaingi kecepatan Douzong yang sangat kuat. Xiaoyan menghela nafas lembut setelah mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu kamar dan membukanya. Sinar matahari yang hangat menyilaukan meresap seperti merkuri saat pintu ke ruangan perlahan dibuka, menyebabkan mata Xiaoyan menyempit secara alami. Sesaat kemudian, dia terbiasa dengan cahaya, jadi dia perlahan keluar dari kamar. "Kamu akhirnya keluar," suara wanita yang jelas ditransmisikan dari dalam halaman kecil di depan Xiaoyan setelah dia melangkah keluar. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat sosok putih elegan duduk di samping meja batu. Selain dokter peri kecil, sikap seperti itu bisa dimiliki siapa lagi? Xiaoyan tersenyum. Dia berjalan ke halaman kecil dan duduk di sampingnya. Dia kemudian berkata, "Apa kamu terbiasa dengan akademi dalam ini?" "Iya." Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut menjawab, "Aku tidak pernah menikmati suasana seperti itu. Ini sangat menyenangkan." Xiaoyan terdiam saat mendengar kesedihan dalam nada dokter peri kecil. Dia tahu bahwa kehidupan dokter peri kecil sangat keras sejak dia masih muda. Dia telah berjalan ke titik ini sendirian. Jika dia bisa tinggal di Akademi Jianan untuk periode waktu ketika dia masih muda, karakternya mungkin tidak terlalu eksentrik. Sayangnya, tubuh racun yang menyedihkan miliknya telah menyebabkan dia menjalani hidupnya dalam kesepian. "Bagaimana kabar, tubuh racun yang menyedihkanmu baru-baru ini?" Xiaoyan dengan lembut batuk setelah merasakan suasana yang agak salah. Dia buru-buru mengubah topik dan membuat pertanyaan. "Itu baik-baik saja. Aku hampir tidak bisa menekannya. Namun, menurut prediksiku, aku harus bisa bertahan selama 1 tahun lagi. Pada saat itu, jika aku tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, ini, mungkin, akan meletus sepenuhnya." Dokter peri kecil tersenyum sedikit, menguatkan perhatiannya, dan berbicara. "Lebih dari setahun ya." Ekspresi Xiaoyan agak serius saat dia bergumam. Dia mengangguk dan menjawab dengan suara yang dalam, "Tenang, air liur transformasi tubuh bodhisattva telah mendarat di tanganku. Yang aku butuhkan hanyalah mendapatkan monster core terakhir untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkanmu. Di masa depan,
kamu tidak perlu lagi khawatir akan merugikan orang di samping secara tidak sengaja. Ya, aku percaya kamu. Suara dokter peri kecil lembut saat dia berbicara. Sesaat kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata, "Itu benar. Penatua pertama Sukian mengatakan bahwa kamu harus pergi dan menemukannya di ruang pertemuan jika kamu keluar." Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah terkait menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya ke arah dokter peri kecil dan berkata, "Ayo pergi bersama." Setelah mengatakan ini, dia memimpin untuk berdiri dan berjalan keluar dari halaman kecil sebelum menuju ke arah di mana ruang pertemuan tetua berada. Dokter peri kecil di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Pintu ruang rapat, yang dipenuhi dengan suasana khidmat, tiba-tiba dibuka. Dua sosok perlahan masuk. Beberapa sesepuh yang terlibat dalam diskusi buru-buru berdiri ketika mereka melihat mereka. "Kami telah menunggumu selama 2 hari. Sukian memandangi sesepuh akademi dalam yang telah menangkupkan tangan mereka ketika mereka melihat Xiaoyan. Dia tanpa sadar membelai janggutnya dan tertawa. "Maaf, ada masalah mendesak yang harus diselesaikan." Xiaoyan tersenyum agak minta maaf. Setelah itu, dia memimpin dokter peri kecil untuk mencari tempat duduk secara acak. Dia tersenyum dan memandang Sukian sebelum berkata, "Tetua pertama, kapan aku harus mengisi api hati menara pemurnian Ki Langit yang berkobar? Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengucapkan kata itu. Aku pasti akan melakukan yang terbaik." Tidak ada yang terburu-buru, Sukian melambaikan tangannya saat dia menjawab, "Pengisian api jantung biasa akan sangat luar biasa jika bisa paling banyak memungkinkan menara pemurnian Ki Langit yang terbakar bertahan selama 2-3 tahun. Namun, kamu akan pergi ke dataran tengah yang jauh di masa depan. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa datang dan pergi seperti sekarang. Karena itu, kali ini kita harus menemukan jaminan jangka panjang." Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia baik-baik saja dengan hasil ini jika memungkinkan. Lagi pula, dia juga tahu dengan jelas bahwa dia tidak akan bisa melakukan perjalanan ke akademi dalam setiap 2-3 tahun. Pada saat itu, jika api jantung yang jatuh kehilangan efeknya, siapa yang akan datang untuk mengisinya kembali? Metode apa yang ada dalam pikiran penatua pertama? Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya. "Memang ada metode. Namun, itu akan menjadi beban bagimu." Sukian tersenyum dan mengangguk. Dia segera menjentikkan jarinya ke cincin penyimpanannya. Item berbentuk aneh yang dibuat oleh kaca transparan muncul di permukaan meja. Dia menunjuk ke benda kristal kosong ini dan tertawa. Benda ini diciptakan oleh penjaga aula akademi dalam. Dia menyebutnya, pot pengumpulan api. Jika kau dapat memasukkan utas esensi api jantung jatuh asli ke dalamnya, itu akan dapat menghasilkan api jantung tanpa henti selama seseorang berulang kali menuangkan douki ke dalamnya di masa depan. Tentu saja, efek semacam ini tidak sebanding dengan efek yang sangat kuat dari api jantung yang diciptakan oleh tubuh sebenarnya dari api yang jatuh. Namun, membelah utas esensi api hati jatuh akan menyebabkanmu sangat terluka. Kemungkinan besar kau perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu untuk pulih. Bagaimanapun, ini membutuhkan esensi api jantung, bukan api yang diciptakan oleh esensi api. Xiaoyan mengamati item kristal aneh itu dengan penuh minat setelah dia mendengar Sukian berbicara. Ekspresinya segera menjadi agak tidak biasa. Selain corong panjang di atas benda ini, Xiaoyan benar-benar tidak dapat menemukan bagian manapun yang seperti panci. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa penatua penjaga aula menyebut ini pot. Api hati jatuh adalah sesuatu yang pada awalnya dimiliki oleh akademi dalam. Menjatuhkannya ke tanganku telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi akademi dalam. Aku pasti tidak akan menolak masalah sekecil itu. Xiaoyan menarik pandangannya yang lucu. Ekspresinya menjadi lebih serius saat dia menangkupkan tangannya ke arah Sukian dan berbicara dengan suara yang dalam. Objek alam yang unik adalah sesuatu yang dapat diperoleh siapa saja yang memiliki kedekatan. Akademi dalam kami telah menyegel api jantung yang jatuh selama bertahun-tahun karena tidak ada yang bisa menundukkannya. Mampu menundukkannya menunjukkan afinitas dan kemampuanmu. Tidak perlu merasa bersalah.
Terlebih lagi, jika bukan untukmu, sepertinya Akademi Dalam telah lama menghadapi bencana besar. Su Qian tertawa. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan terampil mengirimkan pot mengumpulkan api di depan Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, kamu harus menyimpan benda ini dulu. Belum terlambat untuk melakukannya saat kau memiliki waktu luang. Bagaimanapun, kami tidak cemas saat ini. Xiaoyan menempatkan Flame Gathering Pot ke cincin penyimpanannya. Mampu menyelesaikan masalah menara penyulingan api-api Akademi Dalam secara permanen akan memungkinkan dia untuk menyingkirkan beban besar di dalam hatinya. Itu juga akan menghindari keharusan baginya untuk memikirkannya sepanjang waktu yang mulai mengganggu kondisi mental pelatihannya. Kau harus membawa temanmu dan berjalan-jalan di Akademi Jianan selama periode waktu ini. Kau dapat memberitahuku jika ada yang kau butuhkan. Akademi Jianan kami menyambut baik para ahli dari luar wilayah sudut hitam. Su Qian juga menghela nafas lega setelah menyelesaikan masalah menara pemurnian ki langit yang berkobar. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan dokter peri kecil di samping Xiaoyan. Kalau begitu, kita akan merepotkan tetua pertama. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum dengan anggukan. Meskipun dia menyukai keheningan dan biasanya tidak bersosialisasi dengan orang lain, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Su Qian karena jelas hubungan baik antara dia dan Xiaoyan. Sikapnya juga jauh lebih baik. Su Qian membelai jenggotnya dan tersenyum. Dia memang memiliki niat untuk berteman dengan dokter peri kecil. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat Do Usong yang begitu muda. Masa depannya pasti akan luar biasa. Jelas bukan hal yang buruk bagi Akademi Jianan untuk memiliki teman seperti itu. Namun, dia juga tahu bahwa alasan dokter peri kecil menunjukkan sikap seperti itu terhadapnya sebagian besar karena Xiaoyan. Setelah selesai pembahasan urusan formal, suasana di dalam ruang meeting menjadi jauh lebih santai. Cukup banyak sesepuh di Akademi Dalam adalah kenalan lama Xiaoyan. Tentu tidak dapat dihindari untuk bertukar kata-kata sopan bahwa mereka telah bertemu lagi. Mungkin itu karena status Xiaoyan sebagai alkemis tingkat 6 tetapi cukup banyak sikap tetua terhadapnya menyebabkan Xiaoyan menjadi agak tidak dapat bertahan. Seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang sangat populer. Tawa dan obrolan berlanjut di ruang rapat selama sekitar setengah jam atau lebih. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba dan dengan kasar didorong terbuka. Segera, wajah dingin dan tegas Xiao Li dengan cepat masuk. Semua orang di aula tercengang saat melihat ekspresi Xiao Li. Su Qian segera sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang terjadi? Mata Xiao Li memandang sekeliling ruangan. Setelah itu, dia berhenti di Xiaoyan dan Su Qian ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, menurut informasi yang telah aku peroleh, Lembah Api Iblis tampaknya memiliki cukup banyak aktivitas baru-baru ini. Tampaknya bajingan Han Feng telah mengundang hantu iblis tanah tua untuk keluar. Ekspresi semua orang di aula tiba-tiba berubah saat kata-kata ini terdengar. Suasana aula yang awalnya santai segera menjadi tegang karena satu kalimat dari Xiao Li itu. Semua orang yang duduk di sini sangat akrab dengan wilayah sudut hitam. Mereka jelas menyadari orang seperti apa merepotkan hantu iblis tanah tua ini. Aku benar-benar meremehkan Han Feng itu. Jika aku tahu sebelumnya, seharusnya aku membuatnya tinggal. Sebuah kehikmatan gelap melintas di mata Xiaoyan saat dia perlahan berbicara. Bahkan jika Han Feng tidak pergi dan memberitahunya tentang masalah ini, kemungkinan itu cepat atau lambat akan diteruskan ke telinga hantu iblis tanah tua. Orang tua ini biasanya sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Sekarang 3 tetua agung lembah api iblis telah jatuh di tanganmu, dia secara alami akan sangat marah setelah mendengar berita itu. Su Qian menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak serius. Jelas, yang disebut hantu iblis tanah tua meningkatkan tekanan padanya. Penatua pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Mengingat karakter hantu setan tanah tua yang membalas dendam, dia kemungkinan akan mengalihkan amarahnya ke Akademi Jianan. Pada saat itu akan ada masalah besar. Seorang tetua Akademi Dalam berbicara dengan ekspresi serius. Lembah Api Iblis dan Akademi Jianan kita sudah memiliki kebencian besar satu sama lain yang terbangun selama beberapa tahun ini.
Hantu iblis tanah tua adalah pendiri lembah api iblis dan tentu menyadari konflik antara kedua belah pihak. Namun, dia tidak pernah menunjukkan diri untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, dia berniat untuk memaafkan ini. Apalagi, kematian Fang Yan dan 2 orang lainnya memperparah kasus ini. Mungkin, hantu iblis tanah tua itu benar-benar akan meluncurkan serangan. Penatua lain menganalisis situasi dengan ekspresi serius yang serupa. Su Qian mengangguk. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, orang tua yang tidak akan mati ini. Apakah dia berpikir bahwa dia dapat meremehkan Akademi Jianan kita hanya karena kepala sekolah tidak ada? Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, Akademi Jianan akan melayaninya. Aku benar-benar tidak percaya bahwa dia berani menghancurkan Akademi Jianan kami. Ketika kepala sekolah hadir di masa lalu, orang tua itu memimpin lembah api iblis seperti kura-kura dan tidak berani menyinggung Akademi Jianan kami. Namun, mereka telah mengambil kesempatan semacam ini untuk bertindak perkasa. Sungguh orang yang hina. Seorang tetua dengan dingin mendengus dengan sangat jijik. Mulai sekarang, Akademi Jianan akan memasuki kondisi siaga. Xiao Li, kamu harus mengirim lebih banyak mata-mata untuk melihat lembah api iblis. Laporkan setiap gerakan yang mereka lakukan segera. Karena hantu iblis tanah tua tidak mau meninggalkan sesuatu, aku akan memberitahunya bahwa bahkan jika kepala sekolah tidak ada, Akademi Jianan ini tidak akan mengizinkannya untuk bertindak sesuka hatinya. Su Qian berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Li mengangguk sedikit. Gerbang Xiao dan Akademi Jianan pada dasarnya berada di kapal yang sama. Masalah apapun yang menimpa Akademi Jianan tidak akan menguntungkan gerbang Xiao sama sekali. Selain itu, sumber masalah ini tidak diragukan lagi terkait dengan mereka. Hantu iblis tanah tua pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tatapan Su Qian melayang ke Xiao Yan dan dokter peri kecil. Dia berkata, kalian berdua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di akademi dalam selama beberapa hari ini. Kami akan dapat menangani situasi ini jika terjadi masalah mendadak. Xiao Yan mengangguk. Masalah ini dimulai karena dia. Tidak mungkin baginya untuk melalaikan tugasnya. Dokter peri kecil di sisi Xiao Yan mengindahkan petunjuknya. Bahkan jika lawannya adalah seorang ahli tua di wilayah sudut hitam, dia tidak akan dirugikan sedikit pun jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Tubuh racun yang menyedihkan, lahir dan dirawat secara alami dan tidak pernah takut pada apapun. Selanjutnya, kita akan menunggu aktivitas hantu iblis tanah tua. Orang tua itu menjadi semakin sombong. Dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menghancurkan Akademi Jianan kami. Su Qian perlahan tertawa dingin. Beberapa amarah melonjak di matanya. Selama beberapa tahun ini, cukup banyak siswa yang tewas di tangan lembah api iblis. Dia sudah lama diliputi amarah karena ini. Aula itu agak sepi karena semua orang mempelajari ekspresi Su Qian yang suram dan dingin. Xiao Yan dan Xiao Li saling pandang. Alis mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Sepertinya kali ini, mereka benar-benar akan menghadapi pertempuran yang sulit. Bagaimanapun, hantu setan tanah tua itu setidaknya adalah elit bintang 6 atau 7 Douzong. Sejujurnya, kekuatan seperti itu benar-benar bisa dianggap sebagai orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Setelah diskusi hari itu berakhir, pertahanan akademi dalam meningkat pesat. Selain itu, mereka juga membatasi siswa yang datang dan pergi. Dengan aktivitas sebesar itu, banyak siswa di akademi dalam merasakan suasana yang kurang tepat. Mereka berniat untuk bertanya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi tegang dari para sesepuh, mereka dengan cepat menelan kata-kata di mulut mereka. Siapapun tahu bahwa mood para sesepuh di akademi dalam saat ini sangat buruk. Jika mereka bertanya sekarang, kemungkinan mereka akan sedikit menderita. Tentu saja, peningkatan pertahanan juga termasuk akademi luar Akademi Jianan dan wilayah sekitarnya di sekitar akademi. Unit penegakan hukum dari akademi itu keluar dan telah membuat garis pertahanan menyeluruh di wilayah sekitarnya. Siapapun dari wilayah sudut hitam yang secara acak pindah akan diberi hukuman yang kejam. Menghadapi aktivitas hebat dari Akademi Jianan ini, banyak faksi dalam wilayah sudut hitam juga telah disiagakan.
Beberapa orang yang berpengetahuan luas sepertinya telah memahami sesuatu setelah menghubungkan masalah pertarungan besar atas air liur transformasi tubuh bodhisattva yang terjadi di wilayah sudut hitam beberapa waktu lalu dan aktivitas baru-baru ini di lembah api iblis. Mereka segera menjadi agak terkejut. Iblis tua yang tidak muncul di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun akhirnya berencana untuk menyerang Akademi Jianan. Lembah Api Iblis dan Akademi Jianan adalah dua faksi lama dengan tradisi panjang di wilayah sudut hitam. Jika kedua faksi ini terlibat dalam pertarungan habis-habisan, pertempuran mereka akan sedikit berbeda dari ledakan besar untuk wilayah sudut hitam. Karena itu, seluruh wilayah sudut hitam menyebarkan informasi tentang ini dalam waktu singkat. Mereka sedikit merasakan tekanan yang datang sebelum badai. Semua orang ingin tahu yang mana dari dua faksi lama ini, dengan tradisi yang sama panjangnya, yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan. Tentu saja, beberapa orang yang berpengetahuan luas di wilayah sudut hitam, secara alami tahu bahwa kepala sekolah Akademi Jianan adalah ahli utama kelas Douzun. Jika orang kelas berat ini hadir di Akademi Jianan, kemungkinan lembah api iblis tidak akan berani meluncurkan serangan bahkan jika mereka diberi lebih banyak keberanian. Sayangnya, bagaimanapun, kepala sekolah misterius dari Akademi Jianan telah menghilang selama beberapa tahun. Siapa yang tahu apakah saat ini dia hidup atau mati? Setelah kehilangan ahli pamungkas kelas berat semacam ini yang menjaganya, akankah Akademi Jianan mampu menahan kekuatan pendiri lembah api iblis, hantu setan tanah tua? Sementara dunia luar telah berubah menjadi keributan karena aktivitas Akademi Jianan, Xiaoyan dan yang lainnya dengan damai tetap berada di dalam akademi dalam. Mereka mungkin tahu bahwa hantu iblis tanah tua adalah keberadaan yang sangat merepotkan, tetapi mereka akan menggunakan metode yang tepat untuk menangani masalah ketika waktunya tiba. Setelah kekhawatiran awal, Xiaoyan menjadi jauh lebih santai. Meskipun kekuatan hantu iblis tanah tua benar-benar tak tertandingi oleh siapapun di Akademi Jianan, sepertinya bukan hal yang mudah jika dia benar-benar ingin meratakan Akademi Jianan. Bintang 6 atau 7 Douzong mungkin menakutkan, tapi Xiaoyan bukannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika dia menjadi sangat marah, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi, dan membuat hantu iblis tanah tua menderita kerugian besar. Dengan mengadopsi sikap seperti itu, Xiaoyan tidak menunjukkan banyak kekhawatiran atau perhatian selama beberapa hari ini. Dia kadang-kadang akan melakukan perjalanan ke gerbang Xiao, dan akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis untuk memberi mereka beberapa petunjuk. Saat dia mendapatkan sorakan dari para alkemis, posisinya yang misterius dan tak tersentuh di hati banyak anggota Gerban Pan menjadi salah satu yang lebih dekat. Selama waktu senggang sesekali, dia akan tinggal untuk sementara waktu di toko bahan obat akademi dalam atau ruang pelatihan. Di bawah hati Xiaoyan yang tenang ini, efek dari pelatihannya cukup mengesankan. Selama beberapa pelatihan, dia samar-samar merasakan firasat akan maju. Tampaknya jika dia diberi kesempatan, itu akan menjadi masalah yang sangat mulus untuk terobosan ke Douhuang bintang 5. Masalah mengisi kembali api hati menara penyulingan Ki Langit yang berkobar ditunda untuk jangka waktu tertentu. Saat ini, musuh besar ada tepat di depan mereka. Mempertahankan kondisi puncaknya adalah yang paling penting. Jika dia bertindak sekarang, dia pasti akan menderita kerugian. Ini tidak akan dianggap sebagai hal yang baik dalam menghadapi pertempuran besar yang akan segera terjadi. Banyak kepala bergerak di tanah terbuka yang luas. Beberapa sosok lentur berkedip saat Douki bertabrakan. Setiap kali ini terjadi, itu akan menimbulkan banyak raungan dan sorakan dari kerumunan. Xiaoyan sedang duduk di kursi tinggi dengan dokter peri kecil dan Zian duduk di sampingnya. Kompetisi di bawah ini tidak diadakan oleh akademi dalam. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang diprakarsai oleh para siswa. Karena Xiaoyan sering menunjukkan dirinya di dalam akademi dalam, dia diundang untuk mengamati dan menilai pertandingan. Xiaoyan tidak mendiskriminasi permintaan ini. Sebaliknya, dia memiliki sedikit minat. Dia telah bertarung cukup banyak di arena pertempuran dengan orang lain,
Tetapi ini akan menjadi pertama kalinya dia duduk di kursi hakim. Karenanya, dia tidak menolak undangan yang sangat tulus dari para siswa ini. Xiaoyan memegang cangkir teh di tangannya dan bersandar di kursi. Dia tersenyum saat dia menyaksikan pertempuran sengit di arena. Sesaat kemudian, dia perlahan berdiri setelah seorang siswa menang. Namun, sebelum dia bisa mengumumkan pemenangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan dia menatap tajam ke arah timur. Sekelompok besar aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di sana. Selain itu, ada aura menakutkan yang membuat hati seseorang merasa sedikit takut. Mereka telah datang. Ekspresi serius juga muncul di wajah dokter peri kecil di samping saat dia perlahan berbicara. Tindakan Xiaoyan dan yang lainnya menyebabkan cukup banyak orang di bawah ini merasa tercengang. Sementara mereka bingung, suara tua yang tampak menembus ruang bergema di langit dengan cara seperti guntur. Teman-teman kecil dari Akademi Jianan, apakah kalian semua benar-benar gagal untuk menerima leluhur yang datang berkunjung ini? Apakah ini yang Mang Tianqi ajarkan padamu? Mata Xiaoyan perlahan menyipit saat mendengar teriakan seperti guntur yang mengguncang seseorang sampai mereka merasa pusing dan linglung. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba menegang. Apakah mereka akhirnya tiba?